sekarang ini udah banyak aksi pemboikotan untuk Amerika. Bukan brand, bukan sepatu, bukan ini. Yang mereka lakukan adalah boikot dolarnya. Dan ini luar biasa bisa mengancam. Kita kasih solusi. Coach Yusak. Om Dery. Waduh, boykot. Tutup Starbucks. Aduh, ini McDonald. KFC. Ya, KFC, McDonald, Pizza Hut. Sebentar. Oh, yang baru, Jara yang baru. Gini teman-teman, saya pro Palestina. Saya tidak pro Israel, bahkan saya mengecam, mengutuk keras aksi atau teman-teman kawan-kawan kita Yahudi Israel. Alhamdulillah. Iya dong. Ya. Nah, cuma terkait dalam hal ini ada beberapa yang harus kita cek terkait dari hal, rame lagi nih gua, rame. Anda emang selalu pembahasannya nih ngarahin saya ke sana terus nih kayaknya. Jujur kalau untuk pemboikotan, gua setuju. Ya. Asalkan arahannya dari pemerintah yang jelas. Oke, jadi ini mulai menarik. Berdebat nih kita. Menarik. Coba lu sendiri arahannya pemerintah karena Amirul Mukminin gitu ya. Jadi satu dan yang kedua adalah gua nggak pengen bahwa ini terjadi malah pengangguran di mana-mana, mudorot yang lebih besar, masalah. pembulian di mana-mana karena banyak berita-berita yang gue baca gara-gara anaknya bawa bekal McD, anaknya dibully. Ya. Ada tuh. Terus juga langkahnya nih agak coba geser dikit ya. Meskipun ini agak sedikit lewat beritanya, tapi masih ada nyambung. Dan gue nggak tahu nih per TikTokan juga pemboikotan apa enggak. Tapi intinya TikTok Shop sempat ditutup, akhirnya mau buka lagi tanggal 12 katanya. Iya, betul. Kabar gembira buat teman-teman UMKM. Iya, bergerak lagi nih. Nah, kenapa? Karena pemerintah lagi-lagi sudah dapat backupannya, yaitu Tokopedia. Makanya TikTok nginvest di Goto, yang ujung-ujungnya lumayan untuk tuh. e-commerce-nya adalah payment gateway-nya itu adalah pakai sistemnya Tokopedia. Itu kan ada, Coach. Sekarang boykot Starbucks, pegawainya berapa banyak? Dia mau taruh di mana? Janji jiwa suruh paksa masuk. Gimana nih, Coach? Oke. Good point. Ini kita disclaimer dulu. Kita udah belajar ya, karena saya edukator. Saya juga konsultan. Jadi mungkin konteks dari podcast ini adalah belajar. Kali gitu ya. Jadi bukan debat yang harus panas, enggak. Saya enggak akan mengarahkan ke sana karena saya seorang edukator. Cuma sekarang pertanyaannya adalah apakah boykot ini akan berdampak ke pengangguran? Yang mungkin orang akan berpikir, wah kalau gitu banyak mudorot ya dong, kalau banyak pengangguran, kan gitu ya? Ya ini sepakat ya. Ini maaf dipotong dulu teman-teman. Gini, kita nggak lagi bahas tentang boykot. Udahlah, udah panas, udah. Lu udah rame mulu, lu pengennya berantem mulu. Gue nggak lagi bahas tentang masalah kayak gitu. Oke, gue setuju boykot, betul. Gue setuju. Gue tetap ikut kalau memang pemerintah bilang boykot. Ya udah setuju. Gue setuju boykot. Nggak apa-apa. Nah, tapi bukan itu yang mau dibahas. Tapi yang mau dibahas adalah dampak ekonominya dan si keuangan perusahaan. Oke, belajar bareng-bareng ya. Itu yang kita akan pelajari. Terus kita harus ngapain? Efisiensi kah? Betul. Cash flow-nya ancur-ancuran apa enggak? Ya udahlah, jam berantem dia panas-panasan lagi lah. Capek gue. Ya. Oke, gue akan bahas ya. Gini, apakah akan berdampak pengangguran? Sekarang kita belajar dulu tentang ekonomi. Tentang ekonomi. Kalau kita belajar ekonomi, yang namanya pengangguran itu akan naik atau turun. Salah satu sinyalnya adalah pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi bahkan dulu ya sekitar 10 tahun yang lalu 1% pertumbuhan ekonomi sebuah negara atau di Indonesia itu akan menyerap 1 juta tenaga kerja baru. Jadi kita belajar ya bahwa sinyal atau rasio, kita kan ngomong kalau keuangan ada rasio-rasio ya. Jadi itu yang bisa dilihat. Jadi nggak pakai feeling, nggak pakai perasaan, nggak pakai baper-baperan nih kira gitu ya. Jadi betul-betul kita pakai data aja. Jadi salah satu rasio untuk melihat angka pengangguran ya atau penyerapan tenaga kerja itu salah satunya, saya nggak mengatakan satu-satunya, adalah pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Jadi kalau di Indonesia 1% aja ekonomi Indonesia ini tumbuh, ini akan menyerap kurang lebih 1 juta tenaga kerja baru. Kita cek aja datanya. Nah, sekarang pemerintah, ya saya juga lumayan ngamatin ekonomi makro. Betul. Jadi negara kita ini, target dari Pak Jokowi pas memimpin negara ini adalah pertumbuhannya sampai ke 7%. Betul. Tapi ya harus kita akui qadarullah wa masyafa'al, ternyata kemarin juga Bu Menteri Keuangan dan seterusnya itu belum mencapai 7%. Makanya di sekitar tahun 5%. Makanya di tahun 2024 dari 3 pasangan, ya kan, ada Pak
Pak nomor 1 siapa sih? Pak Anies Baswedan sama Caimin. Ada juga Pak Prabowo sama Gibran. Lalu Ganjar sama Pak Mahfud. Mereka tuh unik-unik. Ada dari salah satu menargetkan kalau kami jadi presiden dan wakil presiden, negara ini akan kami jamin lah bahasa kasarnya gitu, yaitu pertumbuhan ekonominya sampai 7%. Yang satu lagi debatin lagi balikin. Nggak mungkin. Iya, agak ini sih. Ya gue nggak mau nyebutin tapi nggak mungkin. Terus gue jujur gue agak setuju juga sama yang bilang nggak mungkin ya. Iya. Namanya ya. Oh iya. Make sense. 5,5 aja udah syukur. Oh iya, itu juga bagus. 6 udah bagus banget. Waduh, bagus banget. 7% kok pede sekali ya. Iya. Pak Jokowi aja 2 periode aja nggak tembus 7%. Iya. Saya nggak tahu yang ngomong itu siapa, tapi saya kalau disuruh forecast 5,5 aja itu udah bagus banget. Nah, kan? Kenapa kayak gitu? Kalau kita lihat ekonomi global ini lagi parah banget, ya. Uni Eropa lagi kacau banget. Amerika apalagi, gitu ya. Dampak nggak ke ekonomi Indonesia? Pasti dampak. Ada side effect-nya, gitu ya. Pasti ada side effect-nya. Artinya apa? 5% pertumbuhan ekonomi itu bagus dibandingkan. Jadi gini, kalau kita ngebandingin itu pertama kita bandingkan dari target. Kita bandingkan dari kompetitor. Jadi sama nih kalau kita belajar bisnis nih, bandingkan dengan tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Jadi year on year, itu kita berarti membandingkan ekonomi kita hari ini dengan tahun sebelumnya di hari yang sama, di waktu yang sama. Tumbuh atau enggak? Tumbuh. Yang kedua, achieve atau enggak? Kalau achieve, berarti kita bandingkan dengan targetnya. Kalau targetnya 7%, pencapaiannya 5%, berarti enggak achieve. Ya, jadi variance ya, gitu ya. Lalu kita bandingkan dengan negara sejenis. Jadi comparable-nya, kita comparison analysisnya seperti apa? Kita bandingkan dengan negara yang lain. Apakah 5% ini lebih bagus dibanding mereka atau lebih buruk? Itu kan kita mesti lihat. Jadi angka ini nggak bisa berdiri sendiri. Bagus atau enggaknya sebuah pertumbuhan ekonomi sebuah negara, ini kita harus bandingkan. Kalau saya ngebandingkannya biasanya tadi tuh, year on year berarti ngebandingin di tahun yang sebelumnya untuk melihat tumbuh nggak? Oh, tumbuh ternyata walaupun cuma 5%. Yang kedua adalah kita bandingkan dengan targetnya. Targetnya berapa? Misalkan 7%. Pencapaiannya 5%. Oke, berarti nggak achieve ya. Nah, yang ketiga kita bandingkan dengan negara sejenis atau negara yang lain. Amerika pertumbuhannya jauh banget tuh, cuma 1%. China bahkan cuma hampir cuma 1%. Bahkan pertumbuhan ekonomi dia terburuk gitu ya sepanjang masa. Siapa Amerika? Amerika. Amerika bukan ada defisit sekarang. Ya udah ya kan? Iya. Hancur-hancuran dia udah hancur-hancuran ekonominya. Artinya kalau kita bandingkan ya di Indonesia ini masih oke lah. Itu satu. Yang kedua, konsumsi domestik kita cukup kuat. Gitu ya, cukup kuat. Jadi kita masih pede lah. Orang Indonesia suka jajan gitu. Sektor informalnya sangat kuat. Konsumtif. Ya, sangat konsumtif gitu ya. Dan sekarang kita bicara nih tadi dari pemerintah tadi kan kalau kita ngomongin boykot gitu ya. Yang ngeluarin fatwa itu MUI misalkan kayak gitu ya. Pemerintahnya belum secara langsung mengatakan sebenarnya udah bahkan jauh. Mana? Bahkan ini gue jauh. lagi nunggu listnya nih. Kalau memang ternyata pemerintah ngeluarin satu list bahwa sebut dong. Maksudnya kan ini kan ya enggak gini. Gue nggak mau paras-parasan lagi sih sebenarnya. Tapi lebih kepada kalau memang pemerintah nungguin, ayo Pak. Tetapi sementara pemerintah nggak nyuruh kita minimal nyebutin nama. Betul. Misalnya contoh. Starbucks, ayo kita serang bareng-bareng. Betul. Kan enak ya. Betul. Wah, itu lebih sadis. Itu pemerintah nggak akan nyebut brand. Ya, pemerintah nggak nyebut brand. Tapi ada satu gerakan boykot yang luar biasa yang dilakukan sama pemerintah secara resmi. Apa itu? Yaitu yang namanya local currency transaction. Itu LCT. Ini jauh sebelum ini perang. Kita ngomonginnya ekonominya ya. Ekonominya. Apa itu yang namanya local currency transaction? Ini adalah sebuah gerakan boykot dolar. Ya, boykot dolar. Ini lebih gila lagi sebenarnya yang dilakukan sama pemerintah. Pemerintah nggak mungkin lah ngurusin mikro, nggak mungkin lah dia sebut brand. Itu ayam goreng itu jangan dimakan ya, nggak mungkin lah dia ngomongin kayak gitu. Pemerintah ini kan bicaranya kebijakan, bicaranya hal-hal yang udah makro. Kalau menurut saya, dan apa yang dilakukan pemerintah untuk masalah pemboikotkan ini lebih luar biasa lagi. Yang diboikot nggak tanggung-tanggung dolar. Nah, artinya apa? Lokal kalau kita lihat ya. Yang namanya local currency transaction. Ini adalah sebuah gerakan di mana transaksi antar negara udah nggak pakai dolar lagi. Dolar ini mata uang yang paling luar biasa, dominan sejak Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Hadiah
Yang didapatkan sama Amerika ketika dia menang Perang Dunia Kedua adalah apa? Dolar dijadikan sebagai cadangan devisa dunia. Luar biasa, 90%. Ya, dia megang-megangnya banget tuh. Iya, correct me if I'm wrong gitu ya. 90% transaksi di dunia ini menggunakan mata uang dolar. Lu bayangin ya, Der. Kita transaksi sama Hong Kong, transaksi sama Singapura. Semuanya harus dikonversi ke dolar. Gitu kan. Lu jual ini kenapa harus dikonversi ke dolar? Artinya apa? Kebergantungan mata uang lokal terhadap dolar kan tinggi sekali. Nah, di sini ya mulailah dibuat gerakan. Bagaimana sekarang kita dengan Singapura transaksinya hanya menggunakan mata uang lokal aja, nggak perlu dolar, nggak perlu ngomongin dolar. Kita dengan Filipina, kita dengan Thailand, ya minimal negara-negara Asia Tenggara udah mulai melakukan itu. Di Brazil juga udah mulai melakukan itu. Sekarang ini udah banyak aksi pemboikotan untuk Amerika. Bukan brand, bukan sepatu, bukan ini. Yang mereka lakukan adalah boikot dolarnya. Dan ini luar biasa bisa mengancam. Cara kerjanya gimana? Maksudnya kan memang kemarin gue dari Saudi juga pakai SAR kan? Ya. Pakai Saudi Arabia betul, Rial lah ya. Betul. Langsung tuh bisa, gue pakai ATM gue juga gue gesek pakai Mastercard juga bisa. Lu kalau haji, misalkan lu haji Puroda, bayarnya dihitungnya dolar atau rupiah? Sekarang rupiah kan? Enggak, berapa USD? 3.000 USD. Iya, tapi gua ikut ya. Ya dikonversi, iya. Tapi tetap konversi sebelum dikonversi itu lu pakainya USD. Makanya poster-poster travel umroh haji itu dia pakai $2.000, $3.000, $3.000. Itu kenapa harus USD sebagai mata uangnya? Tapi gue transaksi di sana langsung pakai Mastercard bisa. Ya, lu itu Mastercard kan global, itu alat pembayaran aja. Enggak bukan maksudnya dihitungnya bukan pakai dolar lagi. Oh iya, jadi gini, semuanya lu harus konversi dulu ke dolar. Kalau lu mau kemana-mana, lu bisa nanti transaksi pakai mata uang lokal di sana bisa. Tapi misalkan untuk jual beli, kayak gampang lah, haji Furoda. Iya, berapa sekarang? $4.000. Iya. Artinya apa? Tidak mengikuti mata uang yang lokal. Lu kenapa? Karena vendor-vendornya juga begitu. Semua yang bergabung ekosistemnya di situ, mereka juga bertransaksi dengan dolar. Ya hotelnya, ya pesawatnya, ya bahan bakarnya. Semua dari negara-negara mana tuh asal bahan bakunya, raw materialnya menggunakan dolar. Akhirnya harus dikonversi, harganya dihitung dulu menggunakan dolar. Ketika nanti misalkan kita mau bayar, kita akan hitung. Misalkan hari ini dolar 15.000 sekian. Bisa jadi mungkin tinggal 16.000. Ya udah, akan segitu rupiahnya. Nah, ini yang mau dihilangkan salah satunya di gerakan ini. Nggak perlu lagi dihitung pakai dolar. Yuk kita hitung sama-sama mata uang kita aja. Ya, mata uang lu dengan mata uang gue berapa? Nggak perlu lagi ini ada satu mata uang yang harus kita konversi lagi ke sini gitu loh. Baru ntar balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Buat apa? Kan kayak gitu kan. Sekarang udah gerak nggak? Udah bergerak. Kapan? Ya, ini yang udah konfirmasi ya. Itu negara-negara ASEAN. Efektifnya gue nggak tahu ini udah atau belum gitu ya, tapi mereka udah sepakat. Bahkan di Brazil ada yang BRICS ya, Brazil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan ini lagi juga menciptakan alat pembayaran baru, dan ini mereka salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan akan dolar. Coba bayangin, gue percaya gini ya Der ya, gue orang keuangan, gue pelajari sejarahnya dulu, jadi kondisi ekonomi kita yang hari ini memang semuanya by design, ya didesain. Kenapa dolar begitu perkasa? Gitu. Sebelum dolar ada pound sterling, padahal dulu kita ingat banget kan, ada pound sterling. Lalu sekarang ke dolar. Sebelum dolar perkasa, dolar ini sebagai alat tukar yang bukan cuma sekedar fungsi sebagai mata uang, tapi dia pengganti cadangan emas. Ini luar biasa. Dulu kalau lu cetak uang, Der, lu harus keluarin juga komoditinya, emasnya harus disandingkan. Jadi uang ini nggak boleh beredar lebih banyak dibanding komoditasnya, kan kayak gitu kan. Nah, Perang Dunia Kedua Amerika waktu itu menguasai, karena dia menguasai persenjataan, dia menang di mana-mana gitu ya. Salah satu hadiahnya adalah dapat Amerika pegang cadangan emas cukup banyak, dan akhirnya semua negara sepakat, nggak usah pakai emas, pakai dolar aja. Jadi dolar ini udah betul-betul jadi cadangan devisa, gitu ya. Itu yang membuat salah satunya Amerika berkuasa secara ekonomi,
gitu ya. Siapa penciptanya, panjang dari ceritanya ke belakang. Siapa yang salah satunya ya Rothschild segala macam gitu kan. Itu akan jauh gitu. Nah, artinya gini, pergeseran ekonomi COVID-19 yang kemarin ini merubah arah ekonomi menurut gua, merubah arah ekonomi. Salah satunya adalah negara-negara yang tadinya itu kayak negara-negara yang nggak diperhitungkan. Sekarang mereka udah ngambil sikap. Jadi sebenarnya yang paling penting dari sini adalah sikap apa? Bahwa Amerika memang nggak bisa lagi berbusung dada. Bahwa yang lainnya udah pada melek. Bahwa teknologi juga menghidupkan atau memintarkan orang-orang yang tadinya nggak dapat informasi. Sekarang informasi yang dapat di Amerika dulu mungkin 1 bulan sampai ke Indonesia. Sekarang hari itu juga kita bisa dapatkan. Artinya apa? Kita bisa juga bersaing dengan dia. Bahkan kalau kita lihat di Amerika sekarang banyak pengangguran. Banyak masalah. Homeless. Ya, ekonomi. Kalau lihat nih, pengangguran di Amerika akibat apa? Akibat turunnya pertumbuhan ekonomi. Gitu ya. Jadi rasio pertumbuhan ekonomi Amerika hancur-hancuran. Pengangguran udah pasti banyak. Kalau kayak gitu kan. Nah, sekarang negara-negara berkembang kuat-kuat ekonominya. Salah satunya Indonesia, Singapura, itu kencang-kencang pertumbuhan ekonominya. Dan salah satu susah dibandingkan dengan mereka. Artinya apa? Yang tadi dibilangin tuh soal masalah kalau boykot ada bakal pengangguran. Iya, tapi angka yang paling diperhitungkan sebenarnya selama ekonomi itu tumbuh, maka pertumbuhan ekonomi ini akan menyerap tenaga kerja. Bisa di mana-mana. Itu bisa di mana-mana. Ya, mungkin ya tadi yang dibilangkan ada yang namanya shifting demand misalkan. Yang tadinya beli Starbucks gitu. Kayak gua gitu. Gua nggak pernah ngopi selain Starbucks, to be honest. Americanonya Starbucks itu gue udah cobain di berbagai negara, itu kopi gue banget. Gitu ya, nggak mau yang lain. Gue ada masalah lambung kalau kopi yang lain. Kalau Americano Starbucks, ini bukan kita promosi gimana ya. Gue buka puasa jam 12, intermittent fasting anyway. Jam 11 nih, kita ngomong paling panjang lambung kosongnya gue jadi ya. Kan harusnya gue buka jam 12. Betul. Gue berhenti jam 4 sore, gue buka lagi jam 12. Jam 11 gue hajar aman. Itu memang the best. Kopinya the best. Americanonya. Nah, begitu ada gerakan boykot, gue ikut yang boykot. Kenapa gitu ya? Sebenarnya bukan masalah kopinya, bukan masalah Starbucksnya, tapi ini memang ada satu masalah makro yang besar sebenarnya, bukan yang di mikro sebenarnya. Ya, ini ada masalah makro yang besar yang menurut gua ini bakal seru nih kalau kita dorong. Yaitu apa? Satu sikap. Dulu Indonesia nggak bisa seperti ini. Kita nggak bisa yang namanya boykot. Lu boykot, gue boykot balik loh. Nggak gue kasih utang loh. Gue embargo ekonomi loh. Segala macam. Sekarang alhamdulillah nggak ada ancaman-ancaman itu. Kita dulu takut, pemimpin-pemimpin kita ke belakang itu nggak berani dia nantang. Cuma dengan turunnya rugi 186 triliun akibat aksi boykot Israel, Starbucks ini kan ruginya tuh gila-gilaan. Betul. Cuma bagaimana ntar ketika kalau semua yang ada di Amerika, brand-brand yang afiliasi Amerika yang ada di Indonesia, harusnya fair dong. Misalnya contoh gini deh, kenapa Timbang pilih? Kenapa Starbucks? Betul. Apple boykot dong. Iya, betul. Gue pakai Apple nih. Nah, iya kan? Apple boykot dong. Iya. McD yang jangan Timbang pilih lah. Betul. YouTube, Google boykot dong. Iya, betul. Nah, yang jadi persoalan adalah masalahnya ketika pemboikotan ini, nggak apa-apa, ayo kita bareng-bareng. Gue setuju. Iya, betul. Boykot, pemerintah ngarahin, ayo kita boykot. Tapi gimana untuk dampak ketika semua yang ada terafiliasi sama Amerika harusnya fair semuanya diboykot? Hancur nggak nih negara? Betul. Sebenarnya gini, pesan boykot itu menurut gua ya. Pesan boykot itu bukan berarti kita tidak menggunakan semua barang-barang yang mereka, bukan. Tapi pesan yang paling tinggi adalah mau ngasih tahu ke mereka, gitu ya, bahwa kita nggak diem loh. Kita peduli loh. Lu lihat nih brand-brand besar nih. Nah, kalau gua pribadi nih gua pakai masalah boykot tuh pribadi. Gua pakai Instagram, gua pakai ini segala macam. Kenapa? Nggak ada substitusinya. Dan gua berbisnis dari situ. Gitu ya, gua berbisnis dari situ dan gua juga mengajar dari media itu. Artinya gua manfaatkan itu sebagai hal-hal yang baik aja ya buat gua ya. Tapi kalau kopi nih kebetulan alhamdulillah
gitu ya. Gue sampai ke Singapura loh, Der, nyari kopi pengganti americanonya Starbucks. Jadi baru minggu lalu gue pulang. Kebetulan gue ada Singapura marathon, gue lari ya. Terus Alhamdulillah gue ketemu. Wah, it's the best man. gimana? Ada. Gue nyari, gue keliling-keliling. Enggak, kebetulan nggak ada di Indonesia. Kebetulan ada di Indonesia gitu ya. Gue dapat kopinya, tapi gue beli alatnya. Ya gue beli alatnya dan so far aman lah. Dan untuk sebulan ke depan ya gue akan cari yang lokal-lokal. Insya Allah ketemu masalah waktu aja. Gue kebetulan nggak ada waktu yang banyak ya untuk nyari-nyari. Artinya gini, pada saat gue nggak minum Starbucks lagi, bukan berarti gue nggak ngopi lagi. Gitu ya. Gue tetap ngopi. Gitu ya. Gue tetap ngopi. Dan kemarin gue disaranin sama teman gitu ya untuk beli alatnya. Dan kemarin gue udah cobain. Gue pakai kopi lokal, biji kopi lokal. Alhamdulillah lambung gue aman. Jadi tetap gue pakai kopi. Sama lah kayak pakai odol, pakai segala macam. Tapi ini masalah sikap. Pengangguran sebenarnya gue akan sangat sedih gitu ya kalau dengan aksi boykot ini pertumbuhan ekonomi Indonesia turun. Itu dampaknya. Makanya di sini bukan kita perdebatan dan mau kita mainkan. Udahlah ya itu masing-masing lah. Masalah boykot apa enggak boykot saling menghargai aja. Betul. Tapi yang mau jadi permasalahan adalah sekarang gue ngundang lu nih coach karena memang pakar ekonomi, kan paham tentang keuangan ya. Pakar keuangan lah bisa dibilang. Ya. Artinya ketika memang ternyata ini terlepas dari keribut boykot atau tidak boykotnya, gue pengen pembahasan ini jadinya lebih mantap segi keuangan dari sebuah perusahaan. Ya. Kalau ini ternyata malah pengangguran di mana-mana dan pertumbuhan ekonominya nggak naik, betul. Apa yang terjadi tuh? Oke, pertumbuhan ekonomi nanti kita akan lihat ya, karena datanya juga pasti belum keluar, kuartal 4 ya belum keluar. Jadi banyak juga yang nanya ke gua gini, coach, tolong dong kasih lihat datanya perusahaan-perusahaan yang diboykot kayak gimana gitu. Teman-teman, mereka belum merilis data kalau mereka perusahaan TBK ya, belum merilis karena memang belum selesai ya periodenya gitu ya. Tapi data-data yang dari media tentunya teman-teman juga udah mulai dapatkan gitu ya. Pertumbuhan ekonomi hari ini menjadi ancaman semua negara ya. Baik yang pro Palestina maupun yang pro Zionis Israel. Gitu ya. Mereka karena isunya banyak. Kita dihajar pandemi. Gitu ya, dihajar pandemi, perang Rusia Ukraina, perang Israel dengan Palestina. Ini juga tentunya berdampak terhadap bahan baku, akan mahal, gitu ya, akan naik. Lalu banyak lagi gerakan-gerakan ekonomi yang dilakukan di lokal ya, negara lokal negara. Nah, ini tentunya akan berdampak ke ekonomi global. Bohong kalau kita mengatakan bahwa Indonesia ini tidak terpengaruh. Pasti akan terpengaruh. Nah, cuma bagaimana Indonesia bisa bertahan, gitu ya. Belum lagi tambah di Indonesia akan ada pemilu nih, gitu ya, pemilu serentak tahun 2024. Ini juga akan menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Contohnya gini, ada salah satu paslon mengatakan kalau saya jadi, ya, saya nggak akan teruskan misalkan proyek IKN. Ini kalau lu jadi investor lu akan bingung dong, betul nggak sih? Karena ini masalah ibu kota. Ini sangat sensitif gitu kan. Artinya apa? Lah, ntar kalau gue invest di situ, tahu nggak jadi ibu kota gimana? Kan gitu kan. Terus kalau dia yang jadi, gue udah terlanjur investasi macam-macam di IKN, tahu IKN nggak jadiin ibu kota. Kan risiko besar sekali. Nah, artinya ketidakpastian ekonomi gitu ya pasti terjadi pas saat pemilu, gitu ya. Perang gagasan. Dan ini ya normal lah ya, ini normal sebenarnya. Akhirnya apa? Ya kita akhirnya nggak tahu, terutama untuk kuartal 1 nih nanti nih. Ratusan perusahaan ya sudah saya bantu, ya lu juga ikutan di 360 ya kemarin ya. Kita bikin forecasting, budgeting kan buat tahun depan. Pertanyaannya adalah apa asumsi yang paling benar? Nah, kalau kita belajar ada yang namanya satu teori yang namanya bounded rationality. Bounded rationality ini adalah sebuah teori di mana rasionalitas lu terbatas. Ya, rasionalitas lu cara berpikir lu terbatas, pandangan lu terbatas. Kita bahkan nggak tahu gitu ya, nggak tahu apa yang akan terjadi. Banyak keterbatasan informasi yang kita nggak bisa akses sekarang. So, asumsi apa yang bisa kita gunakan agar kita yakin betul bahwa budget atau forecasting kita tahun depan itu betul-betul akurat. Sekarang gue tanya, berapa target kasih solusi tahun depan? Gitu ya. Lalu bagaimana lu mengukurnya? Bagaimana asumsinya? Lu mengambil asumsi dari mana? Lu berpikir asumsinya adalah bahwa akan ada pertumbuhan ekonomi, misalkan ya.
lalu daya beli meningkat. Harapannya Lalu gitu. itu kan yang indah-indah gitu. Iya. Padahal di luar sana gitu ya. Siapa yang tahu gitu loh. Tahu-tahu harga bahan bakar naik gitu ya. Tahu-tahu harga komoditas naik yang menyebabkan nanti produk jadi naik. Kalau produk jadi naik, harga jual naik, terjadi inflasi. Kan kayak gitu kan. Lalu apa pemerintah yang akan lakukan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi? Kalau pertumbuhan ekonomi bermasalah, daya beli turun, pengangguran banyak. Ya toh, terjadi di Amerika. Supermarket dirampok. Oh Gitu ya, mereka toh. udah gila-gilaan itu. Udah gila-gilaan. Iya. Dan apa yang terjadi? Lalu kita masih berharap masih bisa tumbuh 2 kali, 3 kali lipat. Dari mana angkanya? Artinya tetap ada keterbatasan informasi. Apalagi ditambah dengan perang, apalagi ditambah dengan situasi politik dan segala macam. Nah, lalu bagaimana sih kita memforecast? Nah, inilah kita harus bikin beberapa skenario. Ini kalau belajar keuangannya ya. Oke. Skenario-skenario harus kita lakukan. Bahkan mungkin skenario yang kita harus buat, biasanya kan perusahaan bikin 3 skenario. Iya. Ada best skenario, ada worst skenario, ada best skenario misalkan ya. Skenario yang paling jelek apa nih? Skenario yang paling bagus apa nih? Nah, kalau saya dalam manajemen keuangan, tentunya saya akan bikin ya satu skenario di mana kalau the worst yang terjadi, perusahaan masih aman gitu. Makanya dalam manajemen costing, biaya gitu ya, kita memilih nih kayak gimana. Contohnya, ada satu perusahaan, omsetnya lagi naik. Lalu sama dia semuanya di fixed cost kan, fixed costnya dinaikin. Ketika fixed cost beban tetapnya itu naik, resikonya jadi naik. Ya, resiko bisnis jadi naik. Lalu dia berpikir bahwa that's no problem kok, gue hire orang dan segala macam, beban tetap gue naik. Yang tadinya ngeluarin duit sebulan misalkan 500 juta buat bayar gaji dan lain-lain, sekarang udah mau tampil 1 miliar misalkan. Iya, ya karena semuanya di-fixin tuh. Semuanya jadi fixed cost, Iya. gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Ternyata targetnya nggak tercapai. Ternyata apa yang dia hitung di Excel-nya itu semuanya nggak ada yang terjadi. Lalu dia mulai sibuk ngurusin yang namanya PHK. Lalu dia mengurangi beban. Ini kan banyak terjadi nih sekarang nih. Ngurangi beban, PHK dan segala macam. Nah, ini manajemen costing yang seperti ini yang kita harus pelajari juga nanti. Oke, dan berarti kalau pilihannya selain fixed cost, alternatifnya adalah variable cost. Variable Nah, cost. cara menentukan bahwa kapan harus fixed cost, kapan harus variable cost, Iya. itu kan kalau kita melek matrix dari keuangan ya. Betul. Nah, ada matrix. Eh, Manajemen costing, gue ada 3 aja, simple ya. Simple aja. Cost itu kan pertama nih, kita bisa kurangin. Kita bisa rubah. Kita bisa pindahkan. Kalau gue itu aja nih. Cost yang mana yang bisa dikurangin? Kurangin tuh berarti dari 10 ke 9. Gue kurangin. Yang kedua yang mana cost yang bisa gue rubah? Contohnya apa? Tadi ada fixed cost menjadi variable cost. Oke. Gitu ya. Yang ketiga adalah cost yang mana yang bisa gue pindahin. Pindahin kemana? Yang tadinya beban, sekarang jadi aset. Gue kapitalisasi namanya. Ya, contohnya apa? R&D. Lu melakukan riset nih. Ya, melakukan riset. Nah, pada saat melakukan riset, lu biaya mulu tuh. Tahu-tahu risetnya jadi nih. Jadi IP. Ya, jadi IP. IP-nya ini kan lu bisa patenin. Ya, begitu lu bisa patenkan, maka ini kan diakui sebagai intangible asset. Lalu pertanyaannya, berapa nilai intangible asset ini? Nah, itu kan bisa lu masukin biaya perolehan. Dari mulai lu ide, sampai itu akhirnya kan gak jadi biaya. Dipindahin jadi aset. Sehingga biayanya jadi hilang. Biaya hilang terus pindah ke aset. Ke aset. Iya. Valuasi naik. Itu akan berdampak ke EBITDA. Iya pasti ke situ kan. Iya, akan berdampak. Jadi kalau kita misalkan, makanya gua tanya gini. Ada yang nanya gini, "Coach, tolong ajari saya manajemen keuangan. Saya pengen apa?" Saya bilang. Karena apa? Karena manajemen keuangan ini bergantung sama keinginan dari para pemegang sahamnya. Oke. Kalau misalkan gini, Gojek awal-awal dia mungkin nggak ngejar profit dong. Rugi nggak apa-apa. Yang penting valuasi naik kan gitu kan. Okay. Nah berarti yang dikejar valuasi. Nah pertanyaannya, ngitung valuasinya gimana? Ngitung valuasi kan banyak tuh caranya tuh. Ya mau pakai discounted cash flow, mau pakai EBITDA multiple, sales multiple dan segala macam tuh. Nah investornya ngitung kayak gimana? Oh ngitungnya pakai EBITDA multiple. Oh kalau gitu EBITDA-nya gue gedein. Nah sekarang gimana cara gedein EBITDA? Ya ada beberapa cara. Yang pertama tentunya operational performance harus lebih bagus. Yang kedua, metode akuntansinya. Ini orang banyak ngeremehin nih. Orang bilang kayak gini, lebih penting orang finance dibanding orang accounting. Salah, nggak bisa kita berpikir seperti itu. Orang accounting benar. Dia ngerti metode akuntansi.
Dia tahu bagaimana metode pembukuan yang bisa menguntungkan perusahaan. Oke. Ya, jadi bagaimana? Contohnya sekarang gue tanya nih, Der, ini kantor kasih solusi. Menurut lu nih, bagusan mana? Lu beli atau lu sewa? Wah, sewa sih. Sewa. Kalau gue sewa. Untuk apa dulu nih? Untuk apa dulu tujuannya? Ya, gue akan pilih jadi beli kalau begini, sewa kalau begini. Okay. Buat apa dulu nih? Contohnya gini, game lu ke depan, tahun depan, lu mau fundraising, lu mau ketemu sama private equity. Oke, nilai berapa? Ya oke. Di private equity, lu punya target valuasi. Dan biasanya salah satunya ya, private equity ngitungnya pakai pengalian EBITDA misalkan. Kali 2, kali 3. Ya, kali 10 misalkan. Kali 10 misalkan. EBITDA kali 10. EBITDA-nya berapa misalnya sebut? Iya. Sekarang pertanyaan gua, kalau lu mengejar EBITDA dikali 10-nya bagus, mau gue beli. Beli. Kenapa beli? Karena jadi aset. Jadi aset terus nanti bisa naik dong. Biayanya hilang. Iya, harapannya gitu. Masuknya bisa. Beli bener. Iya kan? Nanti kan tadinya kalau lu sewa, misalkan lu bayar ada biaya. Sewa bulanan jadi kalau biaya beli, ya. Gue nggak ada jadi biaya dong. Nggak jadi biaya, jadi depresiasi. Nah, depresiasi. Aset itu pasti depresiasi. Depresiasi adanya di bawahnya EBITDA. Jadi EBITDA-nya lebih bagus. Iya. Kan gitu kan? Iya. Nah, itu sebenarnya gitu. Itu benar. Benar. Lo tahu nggak gue bisa nemuin ini dari mana? Ini gue bocorin aja ya. Dari mana? Dari Bandung, di hotel. Wah, Allah. Ya kan gue juga belajar sama lo kali, Coach. Iya, gila. Nah, itu teknik. Itu orang teknik. Marketing harus tahu juga loh. Karena gue dapat rumus Excel blueprint ini. Itu dibagikan secara percuma-cuma kalau lo gabung kelasnya dia. Nah, ini anyway aja ya. Iya. Ya, gue nggak lagi promosi tapi beneran nih, teman-teman ya. Nah, itu. Jadi gue belajar apa yang cara lo untuk dapetin ngegedein apa namanya? Gue jadi lupa itu. Istilahnya gue nggak paham istilahnya di keuangannya ya. Tapi bisa dengan jual aset. Oh iya. Bisa dengan lo ada 4 tuh. Iya. Yang lu kasih kolom 4 itu. Iya, betul. Plus minus. Iya. Jadi apa gimana sih sebetulnya? Ya misalkan kita bikin, gua biasa dengan matrix biasanya. Ya, gua biasa dengan matrix. Misalkan ada perusahaan yang profit tapi cash flow-nya sehat kayak gitu ya. Ya, itu yang matrix. Iya, matrix. Itu yang matrix itu profit loss, defisit sama surplus. Defisit sama surplus. Ada satu lagi, gue lupa istilah keuangannya lagi. Maaf ya orang marketing jadi nggak paham. Mungkin Coach Yusak akan gue pancing juga nih. Yang ada 3 atau 4 tuh. Yang bener yang mana? Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oh gila itu sih. Gila. Itu cash flow. Itu cash flow ya? Cash flow ngegedein cash flow itu positifnya bisa dari lu jual aset. Ya. Terus bisa jadi. Ya. Jadi itu pancingan gue gini. Gimana sih? Kondisi cash flow yang seperti apa yang harus kita hindari kan gitu ya. Ya, kalau misalkan cash flow operasional lu jelek, misalkan minus misalkan ya, lu artinya lu defisit dari cash flow operasional. Lalu bagaimana investment lu? Bagaimana asetnya? Lalu bagaimana dari sisi pendanaannya? Kan bisa dari investor atau pendanaan, pinjaman ya? Iya, pendanaan operasional sama investasi. Jadi contoh lu jual aset nih, kalau lu dapat duit kan? Dapat duit. Iya. Atau dapat pendanaan, dapat duit juga. Iya, kayak atau dari operasional, keuntungan. Nah, itu tuh kayak gitu-gitu tuh. Iya, misalkan nih kasih solusi, untung gede. Gitu ya. Terus nggak butuh pendanaan, berarti lu menghidupkan perusahaan ini ya dengan keuntungan perusahaan atau dari cash flow dari operasional. Tapi ada nggak perusahaan-perusahaan yang cash flow operasionalnya berantakan, defisit dia, tapi dia masih bertahan. Kenapa? Karena mungkin dia dapat cash flow dari investor. Ya itu kayak gitu-gitu tuh. Wah, itu keren sih ilmu-ilmunya. Iya. Itu trik-trik aja sih sebenarnya. Makanya tadi gue nanya kan, balik lagi ke tadi ya. Yaitu terkait dalam hal ketika lu pengen ngegedein valuasinya. Betul. Ya kan, dan seterusnya ngilangin beban. Betul. Ya lu pilih dari mana? Dari sewa, lu mau nyewa atau lu beli nih gedung? Iya. Metode accountingnya. Atau misalkan lu sewa dibayar di muka, lu sewa jangka panjang. Tentunya gini, uang tuh kayak main balon. Mau kayak main balon gini, gua asal analogi ya. Lu suruh niup balon nih, balonnya makin gede kan. Lalu lu suruh mencet balon nih. Jadi kalau dipencet di sini ngelendung di sini kan. Nah, lu pencet di sini ngelendung di sini. Terus sama tuh kayak gitu tuh. Nah, yang nggak boleh adalah yang harus lu lakukan adalah lu harus terus niup biar balon itu besar. Yang kedua, lu harus mencet-mencet. Ya, kalau nggak dipencet-pencet nggak boleh. Itu gamenya, rollnya gitu. Okay. Nah, yang kalau lu akan kalah kalau balonnya pecah. Jadi lu bayangin ya, lu suruh niup balon,
lu pencet-pencet dan nggak boleh pecah. Nah, Susah. itulah ekonomi. Gila. Sebenarnya sama kayak misalkan gini ya ekonomi kayak gini. Inflasi. Ya. Inflasi disebabkan oleh apa? Salah satunya adalah karena peredaran uang terlalu banyak di pasar. Kalau uang terlalu banyak di pasar dan uang itu nggak sebanding dengan komoditasnya, lu bayangin uangnya lebih banyak dibanding barangnya. Akhirnya apa? Harga barang akan naik, betul ya? Iya. Nah, apa yang pemerintah akan lakukan? Narik uangnya dong. Iya. Narik uangnya dengan cara apa? Naikin suku bunga kan. Naikin suku bunga, ya ketika suku bunga orang naruh duit di bank. Gitu ya, naruh duit lagi di bank. Nah, ketika suku bunganya naik, maka suku bunga kredit juga naik. Harga properti jadi mahal, Iyalah. kredit jadi mahal, semua jadi mahal. Kan kayak gitu ya. Nah, ketika ini terjadi, gitu ya, maka terjadi yang namanya pengangguran akan banyak. Ekonomi akan jadi lesu, pengangguran jadi banyak, lalu dimainin lagi. Nah itu kan kayak main balon aja sebenarnya itu. Nah sama di bisnis juga kayak gitu, gitu ya. Di bisnis juga kayak gitu. Kita pecat-pecat aja. Pengetahuan ekonomi makronya luar biasa deh. Ya enggak, itu logik. Tapi memang benar ya. Tapi ini akan nyambung juga nggak ke depresiasi yang namanya nilai mata uang? Kayak misalnya sekarang berbondong-bondong orang pilih emas, ya, karena sementara 10 juta sekarang masih bisa dipakai buat masuk biaya sekolah, tapi ketika 10 tahun lagi 10 juta udah nggak jadi apa-apa. Susah. Kenapa? Betul. Karena sebetulnya bukan gara-gara biaya sekolahnya naik, tapi nilai mata uangnya yang turun. Makanya kalau emas stabil. Nah itu gimana tuh tentang komoditi emas? Iya betul. Jadi bahkan sebelum dolar menjadi cadangan devisa dunia, itu emas dulu sebenarnya. Jadi gini Der, sebenarnya keperkasaan dolar itu baru sekitar 6 dekade lah ya. Masih orang yang pertama kali waktu perang dunia kedua itu ada, mungkin masih ada lah sebagian yang hidup gitu ya. Artinya sebelum-sebelumnya itu yang perkasa itu emas. Yang perkasa itu emas. Iyalah. Nah, artinya apa? Dari dulu ya, kalau kita lihat sejarahnya, yang perkasa itu memang emas. Emas dijadikan sebagai patokan. Uang kertas ini dicetak gitu ya, untuk pengganti emas doang. Oh, siapa tuh ulahnya siapa kalau boleh tahu? Ada fenomena uang kertas tuh siapa yang bikin kalau ya, ini kan banyak kan. Ya kalau ceritanya kan jadi panjang tuh kan. Dari mulai sejarah bank. Sekarang gini ya, gua kasih tahu kalau bank masuk gitu ya, awalnya bank. Siapa pencipta bank? Siapa kakek buyutnya bank? Aduh, panjang nih. Ya, Rothschild gitu kalau kita sebut. Jadi gini ya, Pak. Der. Gua bicara dari sisi keuangan ya. Ada 3 laporan keuangan sederhana. Yang basic ya, laporan keuangan basic. Sebenarnya laporan keuangan banyak, tergantung dari penggunanya. Jadi misalkan lu investor nih, gua yang lu invest. Nah, lu akan minta laporan seperti yang lu inginkan. Jadi laporan keuangan itu sebenarnya banyak. Tapi yang basic di antara semua laporan keuangan ada 3. Laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas atau cash flow. Ini 3 ini. Di luar ini ada laporan perubahan modal, ada laporan atas catatan atas hasil laporan keuangan, ada laporan penjualan, ada laporan itu laporan keuangan tuh banyak banget tuh. Nah, susah juga berarti ya. Nah, enggak usah susah. 3 aja yang lu lihat. Oke. Nah, 3 ini semua negara menggunakan minimal 3 laporan ini. Semua misalkan lu mau listing di mana gitu ya, Singapura, di Jakarta, di New York, di Hong Kong, 3 laporan keuangan ini, yaitu laba rugi, neraca, dan arus kas. Nah, yang menarik adalah dari 3 laporan ini ada 1 laporan keuangan yang paling bungsu, yaitu laporan arus kas, cash flow. Laporan cash flow ya baru mulai populer dijalankan di Amerika tahun 1970-an. Bahkan di Indonesia ya, infonya nih, correct me if I'm wrong, itu baru tahun 90-an ada laporan cash flow. Baru. Jadi laporan cash flow ini laporan keuangan yang paling bungsu di antara 2 kakak kandung yang lain. Nah, yang 2 yang lain ini udah tahun jebot, udah lama banget. Bahkan saya pernah baca sekilas gitu ya. Bahkan naskah kunonya pun udah ada laporan keuangan yang 2 ini itu tahun-tahun jauh sekali. Ya tahun 1300 saya lupa gitu ya. Artinya pertanyaan dong muncul. Kenapa cash flow baru ada? Kenapa dia baru-baru aja? Kenapa nggak 3 laporan keuangan ini lahir bersamaan? Kita belajarin cash flow ini apa? Cash flow ini gini Der, kalau lu baca matriksnya gua belajar, ada perusahaan yang profit dan dia surplus cash flow. Ada perusahaan yang rugi tapi cash flow-nya surplus.
ada perusahaan yang untung tapi duitnya nggak ada. Iya. Ada uang dan segala macam kan. Nah, kok bisa sih perusahaan untung nggak ada duitnya? Ini kan harusnya jadi muncul pertanyaan ya. Sekarang gue tanya sama lu, Ter. Tahun 80-an lu udah lahir belum, Ter? 89 gue lahir. Oke, 89. Berarti lu ini ya 90-an awal deh. Iya, oke. Dulu orang yang dianggap kaya ya zaman-zaman kita ya, orang yang punya telepon di rumah, Iya, betul ya? Iya. Yang punya mobil, yang punya, gue bahkan ngerasain Der, itu gue nonton TV itu di rumah tetangga. Iya, gue pernah ngerasain gue, karena bokap gue nggak punya TV, gitu kan? Gue nonton di tetangga. Dulu tetangga gue yang punya mobil, itu dia beli gak kredit Der, itu cash. Artinya dulu orang yang punya mobil adalah orang yang punya uang untuk beli mobil. Iya dong. Sekarang orang yang punya mobil, apakah dia punya uang untuk beli mobil tersebut? Oh ya belum tentu. Enggak, Ya, gitu kan. ya. Artinya apa? Orang dulu itu bertransaksi cash. Bertransaksi cash mereka dulu. Nah, kita sekarang bertransaksi kredit. Jadi sebenarnya transaksi kredit di Indonesia baru populer baru-baru aja. Oh, makanya laporan cash flow muncul. Aduh, pinter lo Del. Iya Itu kesimpulannya gitu kan. Makanya itu kenapa terkait utang piutang. Nah, Kan rumus perusahaan nih. Gue belajar sama beliau nih di kelasnya nih ya. Bentar nih. Gue buktikan bahwa ilmunya sangat berguna buat orang-orang yang nggak ngerti keuangan sekalipun. Iya. Ini gue jujur nih, ini testimoni positif nih. Betul. Testimoni jujur nih. Iya. Gimana bisa gue tahu? Kenapa yang namanya laporan cash flow itu adalah menjadi adik bungsu atau anak terakhir yang baru keluar belakangan ini? Betul. Karena semenjak adanya kredit, Nah, utang piutang. betul. Nah, yang gue tangkap belajar dari Coach Yusak adalah Ya. kalau perusahaan mau sehat dengan di era kredit zaman sekarang, adanya piutang, termin, paymentnya pembayaran tempo, betul. dan seterusnya. Kalau bisa uang masuk secepet-cepetnya, uang keluar selama-lamanya. Ya, ini modelnya kayak gitu. Coach Yusak banget tuh. Gitu. Makanya sekarang kabar gembira buat teman-teman UMKM yang bisa open PO. Wah. Bayar dulu cash ini. Iya, di depan dong. Di depan dong. Gitu ya. Gua bayar vendor belakangan. Kayak gitu tuh. Nah, Gile. dulu transaksi itu nggak ada. Jadi dulu tuh nggak ada matrix yang gue bikin. Jadi perusahaan yang untung udah pasti ada duitnya. Kenapa? Karena orang bertransaksi cash. Nah, lalu kenapa sekarang transaksi kredit? Siapa yang punya kepentingan transaksi kredit? Perbankan. Iya, Ya, pasti kan di situ kan revenue stream media dari situ. Iya, dari jual beli uang dong. Ya, lu taruh duit di bank, gua kasih 5%. Gua jual lagi ke orang, dapat 12%. Bank untung 7%. Nah, artinya bank makin gede kalau yang ngutang banyak kan gitu ya. Kalau nggak ada yang ngutang, bank nggak gede-gede tuh. Dia cuma jasa nyimpen uang doang kalau kayak gitu. Repot tuh jadi gitu jadinya. teman-teman nih, artinya sebelum nanti gue jelasin, gue bocorin, mau nggak? Setuju nggak nih anak-anak atau mungkin kawan-kawan kita nih yang bukan di bidangnya keuangan, tapi ternyata kelasnya dia nih ibaratnya gue pun juga insya Allah ya kalau join harus wajib. Yang kelas CFO nih lo wajib ikut. Itu. Ya lo wajib ikut. Kenapa? Karena di sini gue CMO ibaratnya di DNA gue CMO. Iya, betul. Untuk kelas CFO kan gue masih agak takut-takut ya. Meskipun gue tahu basicnya dari SFM. Betul. Ya kan? Smart Financial Map. Betul. Nah, maka dari itu gue pengen kelas lu yang satu lagi tuh yang CFO. Chief kelas, Finance. Ya, kelas CFO ya, betul. Ya nanti ya. Betul. Nanti gue jelasin kenapa, karena gue pengen tahu lebih lanjut. Betul. Nah, tapi sebenarnya buat teman-teman semua, sembari nanti belajar sama Coach Yusak, ya, nanti bocorin ya. Di kelas CFO tuh apa yang baru, apa segala macam. Pasti. Kenapa mereka harus ikut gitu ya. Betul. Nah, tapi intinya adalah ketika lu barengin dari dua aspek. Yang pertama, lu belajar sama Coach Yusak. Karena beliau memang pakar keuangan gitu ya. Nah, yang kedua, alatnya. Kan guru gua Pak Abi pernah bilang fokus pada skill set dan tool set. Iya, betul. Jadi skill setnya lu kencengin, belajar keuangan sama Coach Yusak dan seterusnya gitu kan. Bahkan pemula juga bisa ikutan. Betul. Yang udah expert juga hati-hati, takutnya kesandung. Dan yang kedua, tool setnya juga harus benar. Betul. Alatnya yang lu pakai seperti apa. Betul. Nah, makanya saran gua adalah teman-teman kalau urusan mengenai laporan bisnis gitu ya, laporan keuangan, data keuangan gitu kan. Apapun itu bentuknya, saran gua harus ada aplikasi yang tepat, namanya Makari Journal. Ya. Nah, ini cocok nih. Ini Makari kalau gandeng Coach Yusak sebagai brand ambassador nih, gue tipis-tipis senggol ya. Ngeri nih orang nih. Audiensnya rata-rata semua melek tentang into sama yang namanya keuangan. Pas nih kalau saran gue nih, ini buat Makari nih. Saya kenal dekat dengan bapak foundernya nih. Wah, ya, luar kemarin biasa. kita ikutan Makari Conference. Masalah betul. Itu kan kita duduk bareng-bareng ya. Pak CEO, mantap ya, Pak Suwandi ya. Pak Suwandi. Nah, jadi ini buat saran saya, buat teman-teman semua ya, intinya gabung deh.
Mendingan dalam artian belajar skillnya kuasain di keuangan. Ya. Nah, toolsetnya pakai Makari. Kenapa? Karena nggak cuma tadi yang gue bilang untuk laporan keuangan secara otomatis, tapi bisa juga data keuangan, rekomendasi insight untuk bisnis, mengembangkan bisnis jadi lebih mudah, integrasi data dengan Makari Jurnal ya, API, bantu untuk melakukan pencatatan data otomatis dari POS, point of sales, teman-teman. Jadi kasir lah bisa dibilang ya. Iya. Nah, jadi pembelanjaan, uang masuk dan seterusnya itu ketata dengan rapih, inventory, sales dan lain sebagainya. Lebih efisien, memangkas biaya operasional. Pekerjaan lebih cepat selesai dalam satu aplikasi Makari Jurnal. Oh, masalah. Bareng tuh masalah. Ya, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi ya. Makanya toolset udah tahu, sekarang saya mau balik lagi ke skill set. Iya, skill set. Kalau masuk ke kelas CFO. Ya. Yang Coach Yusak nanti akan bikin di bulan apa ya? Insya Allah Januari ya. Tanggal berapa ntar pastikan. Ya. Ada di kelascfo.com. Kelascfo.com ya nanti. Nanti kelascfo.com/kasih solusi. Nah, baru mau gue tembak nih. Yang buat penonton gue nih kasih special price. Oh iya, pasti ya dong. Pastilah kasih solusi kan gitu kan. Kita kasih solusi. Ya. Nah, mungkin Coach Yusak bisa kasih tahu ya nanti batch-nya udah berapa? Ini batch yang ke-7 kelas CFO. Udah 7 angkatan loh. Iya kan, nah di sini mumpung di Januari tanggal berapa teman-teman pastikan lo nih denger obrolan kita, nanti kita bocorin atau mungkin teman-teman mau tipis-tipis langsung klik link aja di bawah. Ya kita bantu di situ. Yang ada slash kasih solusinya artinya itu dapatin special price karena ini bentuk kerjasama kami berdua. Betul. Nah, kenapa? Why mereka itu untuk ikutan kelas CFO dalam artian kan gue nggak pengen jadi chief finance officer misalnya. Kalau yang udah pengen banget waktu yang tepat. Tapi permasalahannya adalah ketika orang-orang yang di luar dari CFO, CMO, COO, CBDO, gitu kan, CHRO, apapun itu ya bentuknya, CSO, Chief Sales. Kenapa mereka join? Sementara mereka kan core-nya bukan di ranah keuangan. Kenapa mereka harus tahu? Gini ya, gue harus tahu ya. Pernah nggak muncul di kepala lo, gitu ya? Kenapa sih brand-brand lokal kita susah banget tembus ke 1 triliun? Gitu ya. Kenapa? Gitu ya. Padahal marketingnya jago banget. Operasionalnya udah keren banget. Produknya, enak-enak tuh. Bagus-bagus produknya. Kalau produk baju keren-keren. Gitu ya. Kalau produk makanan paten-paten, enak-enak semuanya. Pertanyaannya, kok nggak gede-gede sih? Kok cuma mentok di 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar? Ya adalah yang 100 miliar itu juga udah jarang-jarang. Gitu ya. Itu kan jadi pertanyaan. Kebetulan gua riset itu. Gua riset dari sisi SDM-nya, kompetensinya, mimpinya segala macam. Dan gue melihat salah satu gap yang besar di antara brand lokal kita adalah masalah financial knowledge. Ini penting. Ownernya gini, kalau kita ngomongin keuangan, itu kalau piramidanya ya, ada tiga level. Ada yang namanya fungsional level. Orang masih bicara keuangan itu masih soal tata buku, pembukuan, catat-mencatat, debit kredit, akuntansi, gitu ya, historical semuanya. Ya itu juga bagian, part of. Tapi itu bukan satu-satunya. Fungsional. Lu cuma ngurusin pajak, ngurusin cash flow, ngurusin budget, itu fungsional banget. Ya, daily operation, gitu ya. Nah, padahal di level yang lebih tinggi ada yang namanya business level strategi di keuangan. Nah, business level ini berbicara bagaimana manajemen keuangan bisa membantu perusahaan untuk bisa memenangkan persaingan. Jadi yang namanya memenangkan persaingan atau ngambil market share itu nggak cuma ranahnya marketing, nggak cuma ranahnya awareness, tapi keuangan juga berbicara di situ. Bagaimana perusahaan berinvestasi agar bisnisnya bisa lebih kuat. Kalau lu lihat yang namanya competitive advantage, gitu ya, kita belajar tentang itu ya. Apakah itu hanya khusus marketing? Enggak. Kalau kita lihat di matriks yang harus diperhatikan pada saat lu pengen memenangkan persaingan, salah satu yang lu harus perhatikan kompetitor itu adalah dari sisi finansialnya. Kalau misalkan contoh nih, ada 2 orang nih, ada 2 orang, bisnisnya sama nih, sama-sama jual ayam goreng lah, misalkan kayak gitu ya. Yang B gitu ya, nasi goreng yang ayam goreng A, dia kencang banget nih marketingnya. Gitu ya. Yang B dia lihat-lihat dulu nih. Dia lihat, lalu dia intip-intip nih keuangannya nih. Ternyata dia lemah nih. Pertama, dia dapat pembayaran dari customernya lambat. Lalu dia harus bayar ke supplier cash. Udah pasti cash flow-nya masalah dong. Gitu ya. Yang kedua, laba kotornya juga kecil. Gitu ya. Sehingga dia nggak punya cukup banyak senjata nih
untuk bisa bersaing. Gampang Der dimatiin Der. Artinya gini, ngalahin kompetitor, ngambil market share kompetitor, memperbesar market share kompetitor, itu nggak cuma wilayahnya marketing, tapi wilayahnya keuangan. Ya kita belajar bagaimana keuangan itu bisa memenangkan persaingan. Nah itu di bisnis level. Oke. Kirain itu memang pondasi atau fundamental yang ngejagain aja dari pemain belakang. Tetap dalam artian kan orang berpikir bahwa keuangan ya udah kalau ada uang masuk, uang keluar, catat. Karena gini, laporan keuangan udah. Kalau lihat persaingan bisnis ya, mereka kalah gara-gara mereka kalah di marketing atau kalah di keuangan. Oh iya memang kalau persaingan bisnis besar ya keuangan. Iya. Mereka kalah gara-gara keuangan. Yang mana yang lebih kuat? Ya, banyak brand-brand besar. Kayak contoh ya, gue ngomong ya, misalkan contoh Kopi Kenangan. Kopi Kenangan itu kuatnya di mana? Di rasa kopinya kah? Di rotinya kah? Atau di keuangannya? Itu biasa kita harus bicara dong. Keuangannya, dia bisa mengambil market share besar. Nah itu di business level. Nah di level yang paling tinggi lagi ada yang namanya strategic level, corporate strategic level. Contohnya apa? Kalau bisnisnya udah 500M, lu pengen naik 100%, kan jadi 1T tuh. Pertanyaannya, dari 500M ke 1T, strateginya apa? Beda lagi tuh game-nya tuh. Iya, marketing, pakai artis, atau pakai apa? Ya udah 500 miliar soalnya masalahnya. Iya, kalau bisnis lu 1 miliar ke 2 miliar masih bisa marketing. Gitu ya. Tapi kalau dari 500M atau dari 1T ke 2T, gimana caranya? Ini kita udah bicara apa? Merger, udah bicara akuisisi. Di mana di strategic corporate level, ini goal dari manajemen keuangan adalah bagaimana perusahaan bisa besar. How to grow. Kalau yang di business level, how to win. Gitu ya. Kalau yang di atas, how to grow. Kalau yang di bawah, how to operate. Fungsional aja. How to operate, how to support. Gitu ya, how to support our business level strategi. Gitu ya. Kalau yang di business level, how to win. Apa yang kita bisa lakukan nih untuk bisa memenangkan market share. Kalau yang di atas corporate strategic level, how to growth. Nah growth, bicara growth nggak bicara cuma omset doang. Nggak cuma bicara buka cabang, nggak cuma bicara produk baru atau penetrasi pasar atau awareness dan segala macam, dapetin lead, dikonversi ke CS segala macam. Enggak gitu ngomong ya. Udah nggak gitu sih bicaranya memang. Udah nggak gitu. Iya. Kita akuisisi. Kita lakukan diversifikasi kan gitu kan. Itu ada rumusnya semua ya. Nah ini kan harus dipikirin juga. Jadi bagaimana lu bisa tumbuh ke 1 triliun. Nah ini masalah keuangan. Artinya gini, itulah kenapa gue bikin kelas-kelas keuangan. Cuma ada masalah kelas keuangan itu. Kenapa? Ternyata banyak gue survei juga. Kenapa sih owner-owner itu nggak mau belajar keuangan? Karena mereka ini udah punya stigma yang kurang bagus terhadap keuangan. Pertama, belajar keuangan tuh nggak semenarik belajar marketing. Iya. Kita harus akui. Belajar keuangan itu ngomongin angka, nggak ada motivasi. Yes. Kita malah bicara kalau motivator bilang bisa, di kelas gue akan bilang belum tentu. Gitu ya. Karena kita harus realistis dong, ngelihat angkanya, ngelihat numbersnya gitu loh. Oke nggak angkanya? Nah jadi artinya apa? Bagaimana kita tumbuh dan segala macam itu keuangan. Artinya gue lihat gini. Kalau lu lihat belajar keuangan orang, kenapa perusahaan-perusahaan asing bisa besar di Indonesia? Apakah karena produk mereka bagus? Dibandingkan dengan produk lokal? Enggak juga. Tapi apa sih yang membuat gap yang besar? Manajemen keuangan. Supporting financing. Ngaruh dong. Ya. Kita nggak punya akses ke lembaga keuangan. Ini juga gue pengen bikin podcast satu lagi nih kalau nih tentang ekosistem keuangan syariah. Ini gue lagi riset nih. Wah, asik tuh. Iya, karena gue bukan dari sisi ustadznya, gitu. Tapi gue ngelihat dari sisi sebagai pakar keuangan dan melihat populasi muslim yang besar. Ini gue sedang meriset gitu ya, dan gue punya gagasan. Tapi bahkan gue sampai ya Allah, kalau gue dikasih kesempatan nih untuk mimpin satu lembaga keuangan syariah terbesar, gue akan gedein ini sampai gue pengen ya, kita pengen ya kita berbisnis juga halalan toiban kan kayak gitu ya. Komisaris utama Bank Syariah Indonesia nih kayaknya nih. Komisaris kita nggak bisa ngambil keputusan Der. Iya, berarti dirut aja ya. Dirut aja ya. Kan tapi tandiemnya gede banget kalau komisaris BUMN. Iya. Ya dirut lah. Ya itu nanti kita bicara gitu. Artinya apa? Luar biasa itu kalau. Nah itu gini, gap financial knowledge ini penting. Nah kalau mereka bisa ngisi gap ini, mereka banyak cara, alhamdulillah ya, alumni banyak yang datang ke gua gitu ya.
Coach, alhamdulillah coach, marginnya naik, profitnya naik, gitu ya. Dan mereka tahu tuh kapan tadi tuh yang lu bilang, kapan rubah fixed cost ke variabel, kapan kita begini, kapan kita begitu, kapan begini, kapan ngambil ke perusahaan ini dan segala macam. Nah itu ada gamenya semuanya. Dan ini kita belajar keuangan dengan fun, gitu ya. Belajar keuangan dengan banyak contoh kasus, dan alhamdulillah banyak testimoni ya, orang mengatakan bahwa gua kalau sampein itu bukan menyampaikan hal-hal yang rumit gitu ya. Kasih contoh kasus yang gampang dimengerti gitu ya. Ya mudah-mudahan teman-teman juga paham podcast ini gitu. Dua hari jadi MBA nih ya. MBA Finance. Hari lu jadi. Nah, yang kedua, apakah yang belajar harus orang keuangan? Salah. Justru kalau kita ngomongin di level strategi, kalau yang namanya CFO itu kan bicaranya di level strategi. Kasih solusi kalau mau gede. Salah satu cara kasih solusi kalau mau besar, hire CFO yang kuat ya. Wah, dia tahu cara ngegedein ya, Der. Ya makanya gini aja, lu kalau mau gabung, gue sih open aja. Iya. Karena selama ini kan pasti kan kami bertiga gitu ya. Iya. Plus Om Deddy 1 berarti kan Iya, nambah iya. ya. Artinya memang spesifikasinya masih kita saling backup. Nah, Kayak di gue nggak ada CFO, Renat jadi CFO. ya betul. Dia ngoperate juga, dia Ya, jadi CFO. betul. Dia di operation kan. Betul. Nah di gue makanya jadi CEO plus gue CMO-nya juga. Ya, betul. Nah, terutama dengan hal kayak gini adalah ini menarik nih, gue challenge saja. Gue nggak tahu ya, ini randomnya aja. Lu belajar sama Coach Susak, lu tinggal pilih ntar. Nah, ya kita buka nih. Kapan lagi lu mau jadi CFO-nya kasih solusi? CFO. Asik. Sayembara. Sayembara ya. Gue yang seleksi dari ya. Coba dong. Gue yang seleksi. Oper-oper ke gue. Ayo. Enggak, lu bikin aja Google Form gitu ya. Yang siap melamar jadi CFO-nya, kasih solusi lu sayembarin. Nanti lu bikin tuh event siapa jadi CFO-nya. Gue tes gue kadang suka iseng ya. Media-media gue suka asal aja, tapi dalam arti positif asalnya. Iya. Ya kan kita nggak tahu, lu juga nggak effort banget lah. Ya. Nih coba dong Dim, siapin dong nanti di Google Form. Ya. Catat ya Dim di description di bawah tuh. Ya. Selain memang ada linknya kelas CFO-nya Coach Susak, Ya. tinggal klik aja lu daftar aja di situ teman-teman. Tapi di bawahnya lagi gue pengen ya iseng-iseng berhadiah. Iya. Ya, ada Google Form yang coba kasih judulnya aja siapa yang kira-kira gue juga pengen ngukur bahwa ternyata kasih solusi diminatinya sama seberapa orang keuangan nggak sih? Oh iya, menarik tuh. Kalau pengen ya. Ini kan rahasia sifatnya. Lu masa khawatir, lu tinggal ngisi kan masuk ke Google Spreadsheet-nya kita kan. Betul. Jadi nggak kita publish juga. Masa khawatir kita lihat. Betul. Ada nggak figur-figur yang memang ternyata lu mau jadi CFO? Tapi belajar dulu nih Coach Susak. Masya Allah. Ya? Jadi, betul tuh, itu menarik. Pengen tahu gue. Itu salah satu kuncinya adalah adanya perusahaan yang bisa besar adalah adanya CFO di sana. Jeff Bezos tuh orang keuangan udah. Phil Knight yang gedein Nike itu juga orang keuangan. Apa yang membuat Phil Knight itu mematikan manufacturing-nya? Dulu Nike itu perusahaan manufacturing. Jadi dia punya pabrik dulu. Dia lempar ke Cina. Dulu punya pabrik, sekarang nggak punya pabrik. Dia lempar ke Cina, Vietnam, Taiwan, Indonesia. Kenapa? Tenaga kerja di sana mahal, buruh. Di sini lebih murah. Yang kedua, masalah perpajakan. Lalu menghitung transfer pricing-nya bagaimana? Itu keuangan semua tuh. Itu keuangan semua. Dan Nike masih tumbuh 14% loh year on year. Gokil menurut gua. Brand segitu tua yang berdiri tahun 60-an masih tumbuh double digit. Ini coba gila, luar biasa. Berapa revenue di setahun? Revenue-nya itu kalau nggak salah ya, itu udah di atas 100 triliun. Setahun? Gue lupa, setahun. Goks. Dan menariknya lagi, dia bikin satu platform. Nike itu salah satu brand sport apparel yang nggak disukai sama retailer. Gue baru baca, kebetulan gue dalemin banget. Gua ngambil short course di Harvard gitu ya, dan gua ngebahas tentang Nike dengan teman-teman gua di sana gitu ya, dan luar biasa gua dapat banyak insight. Ini gokil memang keputusannya, dan gua sebagai pakar keuangan gua ngeliat wah ini luar biasa strateginya dia, gitu ya. Jadi ya dia mematikan manufacturingnya. Dia paling nggak disukai sama retailer. Kenapa? Karena jarang diskon. Lu lihat ke sana. Oh iya. Jarang diskon Nike itu. Itu brand paling sombong gitu. Iya betul. Nah, kenapa? Dia nggak perlu didiskon kok. Karena betul-betul Phil Knight itu memainkan peran emosinya. Dulu sepatu Nike itu fungsinya buat lari. Sekarang pakai sepatu Nike, lu akan jadi siapa? Kalau lu belajar brand, iya betul. Bukan lu pakai apa, tapi lu akan jadi siapa? Itu udah brand and marketing 3.0 ya, beli jadi siapa? Jadi siapa? Iya. Orang yang pakai sepatu Nike, dia langsung berpikir gue kayak atlet kan? Iya. Gitu tuh, gue kayak atlet.
Ini luar biasa perubahannya ini. Dan akhirnya apa? Menyebabkan harga Nike itu harga jualnya tidak sensitif. Ini yang membuat si retailer ini nggak punya daya tawar yang tinggi. Akhirnya Nike menciptakan satu platform Nike.com, di mana lu bisa beli sepatu-sepatu Nike yang nggak keluar di Indonesia di platform itu, dan akan dikirimkan dari jarak yang lebih dekat sehingga ongkirnya no problem. Lu bayangin deh. Dan setahu gua kabarnya nih penjualan melalui Nike.com itu udah lebih dari 53% dari penjualan Nike global. Gile. Artinya apa? Dia dapat cash before delivery there. Sehat banget cash flow-nya. Dan dia bayar ke supplier 60-90 hari there. Itu perusahaan yang saya dambakan. Duitnya nganggur toh. Iya. Buat bayar siapa? Cristiano Ronaldo. Seumur hidup kontraknya pakai Nike. Kipchoge, pelari maraton, pakai Nike. Tiger Woods sponsorin Nike. Dan itu dibayarin. Jadi pertanyaannya, siapa yang menumbuhkan Nike itu tumbuh begitu besar? Didanai oleh siapa? Didanai sama si suppliernya, vendornya. It's supplier. Gile. Jadi suppliernya Nike, dia mendanai pertumbuhan bisnisnya Nike. Enak banget ya. Lu masih mikir gedein bisnis pakai investor? Lu cukup pakai supplier gitu kan. Siapa yang bisa desain kayak gini gitu loh kan? Orang keuangan man. Orang keuangan. Jadi artinya apa? Makanya gue bilang gini, kalau lu pengen punya bisnis tumbuh 10 kali lipat, lu cari orang marketing yang paling jago deh. Tapi kalau pengen lu punya bisnis tumbuh ratusan kali lipat, lu cari orang keuangan. Lu cari orang keuangan. Belajar makanya. Iya, karena dia tahu triknya. Ya orang CEO ya atau owner yang ngerti keuangan punya strategi lebih banyak dibanding yang nggak ngerti. Nah, kalau lu CMO, lu wajib tambah ilmu lu tentang keuangan. makanya kan itu makin gila. Ilmu marketing lu akan jauh lebih gila. Kita sekalian aja kalau memang gue lagi pas kosong tuh, itu tanggal berapa? Tanggal berapa ya? Classcfo.com. Nanti cek aja di bawah deh. Di chat ke bawah ya. Cek aja di bawah nanti siapa tahu kita bisa ketemu nanti insyaallah. Bulan apa? Januari. Nih tanggalnya 29-30 Januari. 29-30 Januari. Di hotel Jakarta ya. Kita ada di Jakarta. Ya untuk Classfo kita adakan di Jakarta. Tanggal 29-30 Januari. Ini batch yang ke-8 by the way. Jadi udah 8 batch. Oh bukan 7 ya? Ya 7 udah kemarin. Oke. Ya yuk teman-teman nih bareng-bareng yuk. Ya siapa tahu kita bisa mampir juga nanti ya. Teman-teman langsung aja klik link di bawah tuh ada Classfo-nya Coach Yusak. Lu pelajarin dan nggak nyesal sih menurut gua. Karena gua pun juga belajar. Ya harus dong. Harus dong. Kita ketemu lah 29-30. Salah. 2 hari ya, Sabtu Ahad. 2 hari enggak, ini Senin Selasa. Nah bedanya CFO. Kenapa? Gua adakan di hari kerja. Karena ini memang kelas untuk mereka-mereka yang mau nambah ilmu gitu ya, dan ini profesional semua. Gue lucu nih Der, di kelas CFO di batch 7, batch 6 itu banyak sekali direksi-direksi BUMN yang ikut gitu ya. Oh ya? Iya, jadi nggak cuma UKM gitu kan. Saya bilang wah ini luar biasa nih. Banyak. Ya saya datang. Tapi nggak ganggu jam kerjanya dia? Ya justru mereka kan malah weekend malah mereka nggak bisa dong dengan keluarga. Iya. Karena ini kan mereka jadi tetap dihitung kerja. Jadi di perusahaan-perusahaan besar mereka udah dapat bisa jadwal khusus untuk pelatihan. Iya, jadwal khusus pelatihan dan itu di hari kerja kan. Nggak ganggu jadwal keluarganya. Wih, mantap. Ya udah. Nih teman-teman ya, cek aja pastikan di bawah. Kenapa gue bilang di bawah? Karena ada special price. Ya. Karena ada hashtag, bukan hashtag sih, slash kasih solusi. Kita ketemu di Coach. Ya, insya Allah. Di Jakarta Pusat. Insya Allah di Hotel Mulia ya, insya Allah ya. Nanti kita update lagi. Mahal. Oh iya dong. Mewah. Harga range berapa sih? Cek aja deh di bawah. Ya, di bawah ya. Di link page. Enggak, harga daftarnya. Ya 6 juta, 6 tuh hampir 7 juta lah. Oke lah ya, 2 hari gitu. Berapa? Kapasitas sekitar 100. Lu ngitung omset lagi dari. Lu bisa aja. Kita ketemu di kelas ya. Ya, salah jajak kalian. Kita kasih solusi.